Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Faradewi, NIM 877980976. Saya dari Fakultas FKIP, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, apa yang ada, atau realistis yang dikaji oleh ilmu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, ontologi menjawab pertanyaan seperti apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan bagaimana wujud keberadaannya. Nah, di sini ada contoh ontologi. Misalnya, dalam ilmu biologi, objek kajiannya adalah makhluk hidup, mulai dari sel hingga ekosistem. Ontologi tidak hanya melihat objek secara fisik, tetapi juga mempertanyakan sifat dasar dari objek tersebut. Apakah bersifat nyata, abstrak, tetap, atau berubah. Dengan demikian, ontologi membantu menentukan batasan suatu ilmu agar jelas apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam kajiannya. Tanpa ontologi, ilmu akan kehilangan arah karena tidak memiliki objek pasti untuk yang diteliti. Lanjut yang kedua, ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana keberadaan suatu pengetahuan dapat diuji. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi menjelaskan bahwa pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, seperti observasi, eksperimen, penalaran logis, dan verifikasi. Proses ini biasanya meliputi langkah-langkah seperti merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Epistemologi juga membahas kriteria kebenaran, misalnya 1. Kebenaran korespondensi atau sesuai dengan fakta. Yang kedua, kebenaran koherensi atau konsisten dengan pengetahuan lain. Yang ketiga, kebenaran pragmatis atau bermanfaat dalam praktik. Dengan adanya epistemologi, ilmu tidak hanya sekedar opini, tetapi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, lanjut yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana seharusnya ilmu dimanfaatkan. Dalam kehidupan, ilmu tidak bersifat netral karena penggunaan selalu berkaitan dengan nilai dan etika. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk kemajuan manusia, tetapi juga bisa disalahgunakan jika tidak dibatasi oleh nilai moral. Nah, di sini ada contoh nilai aksiologi. Yang pertama, nilai etika, yaitu baik dan buruk dalam penggunaan ilmu. Yang kedua, ada nilai estetika atau keindahan dalam hasil karya ilmu. Yang ketiga, nilai praktis atau manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Ini ada tujuan dari aksiologi. Yang pertama, mengarahkan penggunaan ilmu yang bermanfaat. Aksiologi membantu manusia menggunakan ilmu untuk tujuan yang positif, seperti meningkatkan kesejahteraan, mempermudah pekerjaan, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan teknologi untuk belajar atau bekerja, bukan untuk hal yang merugikan. Yang kedua, menjadi pedoman etika dalam bertindak. Nilai aksiologi berfungsi sebagai batas agar seseorang tidak menyalahgunakan ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari sikap jujur, tidak menipu, dan menggunakan pengetahuan dengan cara yang benar. Yang ketiga, menentukan mana yang baik dan buruk. Aksiologi membantu seseorang menilai tidak berdasarkan nilai moral. Contohnya, meskipun seseorang memiliki kemampuan atau ilmu tertentu, ia tetap mempertimbangkan apakah tindakan tersebut layak dilakukan atau tidak.
Yang keempat, mendorong tanggung jawab sosial. Ilmu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berupa membantu orang lain dengan pengetahuannya yang dimiliki atau menggunakan ilmu untuk kepentingan bersama. Yang kelima, menciptakan keseimbangan antara ilmu dan nilai kemanusiaan. Aksiologi memastikan bahwa perkembangan ilmu tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak merugikan orang lain maupun lingkungan. Lanjut nomor 4, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dengan menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu. Ontologi menemukan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara mengkaji, dan aksiologi mengatur untuk apa hasil kajian tersebut digunakan. Hubungan ketiganya dapat dipahami sebagai satu kesatuan. Yang pertama, tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Yang kedua, tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang benar. Yang ketiga, tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan dan kehilangan nilai kemanusiaan. Contohnya, dalam ilmu kedokteran, ontologi bisa mempelajari tubuh manusia dan penyakit. Yang kedua, epistemologi menggunakan penelitian medis dan uji klinis. Yang ketiga, aksiologi bertujuan menyembuhkan pasien dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi ketiga